Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Latifah Dewi Silviana dengan NIM C14012111105. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau mengulas materi mengenai fisiologi dan reproduksi akuatik pertemuan 1 hingga selesai. Pada pertemuan kedua, kami mempelajari mengenai sifat seksual atau ciri seksual yang membedakan, yaitu ada primer dan sekunder. Nah, untuk ciri seksual primer itu merupakan cara mengetahuinya itu kita bisa membedah ikan. Seperti kayak pada gambar di atas, kalau ciri primer itu dapat ditandai dengan adanya organ secara langsung. Jadi kita membedah ikan dan dapat dilihat bahwa kalau ciri seksual primer itu merupakan bentuk gonad yang berada dari testis ataupun ovari pada ikan. Nah, untuk ciri sekunder, umumnya ciri sekunder itu dapat dilihat dengan mata telanjang, yaitu yang dimaksud mata telanjang itu kita bisa melihat dari bentuk, ukuran, warna dari jantan dan betina. Contohnya, pada dasarnya dan umumnya ikan jantan itu lebih kecil dibandingkan dengan betina, dan umumnya juga corak ikan betina itu umumnya warnanya lebih cerah dibandingkan dengan jantan. Itu merupakan perbedaan dari ciri primer dan sekunder. Untuk pertemuan ketiga, kami mempelajari mengenai organ reproduksi. Apa sih yang dimaksud dengan organ reproduksi? Nah, organ reproduksi pada ikan juga ada jantan yang terdiri dari sepasang organ memanjang yang terletak pada dinding dorsal, yaitu adanya testis yang terdapat gonad jantan dan itu merupakan ciri seksual primernya. Dan perkembangan reproduksi umumnya secara garis besar dibagi dua tahap, yaitu untuk proses perkembangan gonad hingga ikan mencapai dewasa. Dan yang kedua, ada tahap pematangan produksi seksualnya atau disebut dengan gamet. Nah, untuk foto yang akan saya tunjukkan ini merupakan foto dari perkembangan pada gonad. Nah, gambar ini merupakan perkembangan dari gonad. Dari ukurannya mereka akan berbeda. Dan pada pertemuan keempat, kami mempelajari tentang perkembangan gonad dan gambaran histologi dari organ seluler reproduksi ikan. Nah, perkembangan gonad ini pada ikan ini akan mengalami 3 tahap untuk menuju tahap kematangan gonad. 3 tahap itu mencakup pertumbuhan gonad atau disebut dengan belum ada matangnya gonad. Yang kedua, perkembangan gonad, dan terakhir kematangan gonad atau disebut dengan maturasi. Nah, pada perkembangan gonad ikan akan berkaitan dengan gonadotropin atau disebut dengan GTH. Selain itu ada juga FSH yang akan sangat aktif selama proses terjadinya fitologenesis. Nah, proses fitologenesis ini merupakan terjadinya kuning telur, itu yang dinamakan dengan fitologenesis. Nah, pada pematangan gonad juga ada yang disebut dengan LH. LH ini akan terlibat pada proses akhir perkembangan dari gonad selama ovulasi, dan pada kematangan akhir yang disebut dengan oosit. Setelah itu, pada bab kelima, kami mempelajari tentang performa reproduksi organ akuatik, yaitu mencakup dengan diameter telur dan fekuiditas pada ikan. Nah, diameter telur ini dapat diartikan sebagai ukuran panjang atau garis besar telurnya tersebut, yang dimana diukur dengan menggunakan mikrometer yang memiliki skala. Nah, diameter telur ini yang berbeda antara satu sama lainnya itu merupakan salah satu strategi pada ikan dalam proses reproduksi. Strategi reproduksinya ini, maksud dari strateginya itu untuk bertujuan apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memperbanyak telur serta meningkatkan fekuiditas telur ikan dengan cara memperkecil diameter telur ikan. Selain itu juga, kecilnya diameter telur ikan dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, kalau untuk fekuiditasnya itu merupakan total atau jumlah keseluruhan telur ikan
yang dikeluarkan oleh induk betina. Ketika induk betina tersebut melakukan proses pemijahan, itu merupakan yang disebut dengan fekunditas. Nah, fekunditas ini dialami oleh setiap ikan yang memiliki jumlah yang berbeda-beda tergantung dengan jenis spesiesnya gitu, atau umur serta bobot ikan yang dimiliki oleh ikan itu sendiri. Nah, penentuan fekunditas ini dapat dilihat dari tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad itu bisa disebut dengan TKG. TKG itu dapat terjadi pada TKG 1, TKG 2, TKG 3, 4, 5, seperti itu untuk kematangan gonadnya. Jadi bukan hanya di tingkat kematangan gonad saja, tapi ada tingkat yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, untuk penentuan fekunditas di setiap ikan itu dapat dilihat dari aspek bioreproduksinya, yang dimana akan berbeda-beda tiap ikannya. Nah, total fekunditas ini pada ikan sendiri dapat dihitung dengan menggunakan metode gravimetrik. Nah, metode ini merupakan yang di dalamnya itu terdapat telur yang dikeringkan dengan udara terlebih dahulu. Setelah itu dapat ditimbang dan sebagian besar akan dijadikan sampel untuk meneliti fekunditas ikannya itu. Untuk pertemuan ke-6, kami mempelajari mengenai HSI dan GSI pada ikan. Nah, ikan itu akan mengalami fase reproduksi dan membutuhkan energi yang biasanya didapati atau disimpan dalam hati dengan berupa lipid, protein, dan karbohidrat. Itu akan berkaitan dengan GSI dan HSI pada ikan. Nah, sebelumnya singkatan dari HSI dan GSI itu apa? Nah, untuk HSI itu merupakan singkatan dari Hepatosomatic Index. Nah, HSI ini dapat dikatakan sebagai sebuah parameter peran aktivitas dalam hati ikan selama perkembangan gonad. Jadi selama berjalannya perkembangan gonad akan berkaitan dengan aktivitas hati yang ada pada ikan. Nah, untuk GSI sendiri merupakan singkatan dari Gonad-Somatic Index, yang merupakan fase reproduksi yang membutuhkan adanya lipid, protein, dan karbohidrat. Nah, nilai dari HSI ini dapat dilihat dari presentasi bobot hati yang dimana akan dibagi dengan bobot tubuh ikan. Nah, sedangkan untuk yang GSI itu perbandingannya berbanding lurus dengan tingkat kematangan gonadnya. Jadi nilai GSI dapat didapati dari persentase bobot gonad yang dibagi dengan bobot tubuh ikan. Untuk materi pertemuan bab 7, kami mempelajari mengenai performa reproduksi organisme akuatik. Namun, pada pertemuan 7, kami tidak melakukan praktikum, sehingga kami melanjutkan praktikum di pertemuan 8. Pada pertemuan 8, kami mempelajari tentang induksi hormonal. Untuk gambar sendiri akan saya tampilkan mengenai induksi hormonal pada ikan. Induksi hormonal pada ikan ini merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan gonad dengan melakukan suatu metode yang disebut dengan pemijahan. Nah, dengan pemijahan ini kita menggunakan hormon untuk merangsang ikan agar memijah. Nah, hormon yang digunakan ini dalam budidaya itu umumnya untuk meningkatkan produksi ikan agar mampu tumbuh lebih besar dan juga lebih cepat dari biasanya. Nah, teknik ini untuk meningkatkan produksi ikan dengan berdasarkan dimorfisme jenis kelamin banyak dengan menggunakan dua bahan, yaitu menggunakan dua metode, yaitu ekstrogen dan juga androgen. Nah, untuk induksi hormon yang dilakukan dapat menggunakan hormon sintetik atau maupun hormon hipofisasi yang mengandung hormon gonadotropin di dalamnya, yang sebelumnya saya jelaskan singkatannya dari GTH.
yang dimana akan disekresi dan disimpan di dalam neuron hipotalamus. Hormon tersebut akan disimpan kepada neuron hipotalamus. Nah, untuk hormon-hormon yang digunakan itu sebagian besar itu umumnya ada hormon sintetik, yaitu berguna untuk merangsang kematangan gonad menjadi tingkat akhir dan melakukan pemijahan, yaitu biasa disebut dengan oocyte developer. Nah, atau dengan kata lain ODEV. Dan juga biasanya menggunakan suntik hormon ovaprin. Nah, salah satu hormon yang umumnya digunakan untuk mempercepat proses kematangan gonad pada ikan itu ada beberapa jenis ikan adalah dengan melihat pregran merk dari serum gonadotropinnya. Terus untuk hormon pregran merk serum gonadotropin atau disingkat dengan PMSG ini mempunyai sifat yang aktif biologis ganda sebagai hormon gonadotropin. Nah, ini akan berperan dalam proses perkembangan gonad atau fitologenesis yang udah saya jelaskan. Fitologenesis itu merupakan proses terjadinya kuning pada telur ikan. Nah, karena mempunyai efek follicle stimulating hormon atau disebut dengan FSH dan leunicing hormon atau disebut dengan LH yang akan berperan pada proses kematangan akhir gonad. Itu beberapa yang akan membantu itu ada GTH, PMSG, FSH, dan LH. Saya ulang lagi, dan untuk tingkat kematangan gonadnya itu dapat disebut dengan oosit atau ODEV atau dengan menggunakan hormon ovaprin. Nah, setelah itu pada bab 9, pertemuan 9, kami mempelajari mengenai rekayasa kelamin. Nah, rekayasa kelamin ini merupakan suatu teknik pengalihan kelamin menjadi jantan atau betina menjadi jantan. Nah, untuk alihan kelamin ini dapat terjadi secara alami akibat adanya pencemaran di dalam perairan yang disebabkan oleh kontaminasi limbah yang seperti limbah pertanian berupa yang berisikan beberapa pestisida di dalamnya. Ini contohnya pada gambar. Umumnya tuh jantan betina dan jantan seperti itu. Untuk merupakan rekayasa kelamin pada ikan. Nah, pencemaran perairan yang disebabkan oleh kontaminasi limbah ini salah satunya cara untuk meningkatkan produksi ikannya karena ada pencemaran itu umumnya menggunakan teknologi pengarahan kelamin atau disebut dengan sex reversal. Nah, sex reversal ini merupakan salah satu teknik untuk memproduksi yang disebut dengan monosex yang akan menerapkan suatu rekayasa hormon atau suatu rekayasa hormonal untuk mengubah karakter biseksual monoseks, yaitu biasanya memiliki kelamin yang tunggal seperti itu. Nah, salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk memproduksi benihnya itu salah satunya nih ikan cupang. Ikan cupang ini merupakan ikan yang dapat memonoseks dari jantan melalui pembalikan kelamin atau disebut dengan seks reversal. Hormon untuk mengubah karakter seksual betina ke jantan itu dinamakan dengan maskulinisasi, dan untuk dari jantan menjadi betina itu disebut dengan feminisasi. Nah, untuk hormon jantan itu umumnya steroid sintetik yang dimana dilarang penggunaannya dalam kegiatan budidaya pada hewan yang diberikan perlakuan seks reversal seperti itu. Untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan 10, kami mempelajari mengenai biosai. Biosai ini akan saya ubah dulu gambarnya terlebih dahulu. Nah, untuk biosai sendiri,
seperti pada gambar di atas. Biosay ini akan berperan dalam menentukan hubungan antara konsentrasi racun dan dampak terhadap organisme di dalam perairan. Nah, biosay ini dapat diukur secara langsung dan tidak langsung. Untuk yang secara langsung ini dapat dilakukan dengan menentukan konsentrasi suatu zat yang mendapatkan respon tertentu. Nah, untuk biosay yang tidak langsung itu diperlukan dengan membandingkan respons dari standar, otentik, dan sampel dengan konsentrasi yang sama. Seperti itu. Setelah itu, pada pertemuan ke-11, kami mempelajari mengenai preservasi gonad. Untuk gambarnya sendiri, saya belum menemukannya. Jadi, preservasi gonad ini merupakan pemijahan pada ikan memiliki berbagai permasalahan yang terjadi baik secara alami maupun buatan. Permasalahannya ini merupakan pematangan gamet yang tidak terjadi secara kebersamaan. Jadi, adanya teknik pengawetan sperma atau disebut dengan preservasi. Preservasi itu merupakan teknik pengawetan sperma ya, dan juga memecah permasalahan tersebut. Jadi proses pengawetan sperma ini dalam preservasi sperma selama masa penyimpanan spermanya. Nah, untuk energi yang dibutuhkan oleh spermatozoa yaitu gula sederhana atau disebut dengan monosakarida yang berfungsi untuk membentuk ATP dan ADP dalam tubuh ikan secara langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.